lagi teman-teman di channel kita KF Awam ya. Setelah sekian lama kita belum berjumpa lagi ya dalam bahasan topik yang tidak kalah menarik. Hari ini aku akan unggah tentang bahasan tentang stres di ketofastosis lifestyle ya. Stres ini selalu menjadi isu yang paling epic ya, selalu menjadi isu yang selalu dibahas ya, selalu ini. Pertanyaannya, apakah stres di ketofastosis lifestyle itu fisik atau psikis ya? Itu yang selalu kadang-kadang jadi perdebatan karena banyak asumsinya. Kalau biasanya kita ngomong stres itu selalu konotasinya adalah psikis atau di pikiran ya, padahal sebenarnya tidak. So, nggak usah tunggu lama-lama, kita mulai masuk ke bahasan hari ini. Stres di KFLS, ketofastosis lifestyle, fisik atau psikis ya. Paling gampang sebenarnya teman-teman kita bisa mulai dengan situasi yang mungkin sering teman alami ya, yang melihat ini. Satu ya, apakah teman-teman pernah seperti ini ya, pada saat tubuh kita mengalami penurunan suhu atau dipapar AC atau dingin ya kan, terus kita lebih sering mengalami buang air kecil ya, pipis ke belakang lebih sering dari biasanya. Atau pada saat kita olahraga atau apapun, atau kalau olahraga sih udah pasti ya berkeringat, tapi ketakutan ya, cemas ya kan, pada saat mengalami ketakutan atau mungkin kecemasan, belum sampai yang kondisi medis seperti anxiety ya atau itu. Nah, aku cuman ngomong misalnya lagi cemas atau itu, apakah ngalamin keringetan enggak ya? Atau pernah juga misalnya dikagetin ya, dibikin kejutan sama teman atau di prank gitu ya, terus ngalamin denyut jantung itu heart rate-nya meningkat ya, dok gitu kan. Atau yang akhir-akhir ini mungkin di masa-masa pandemi, teman-teman ngalamin juga enggak? Susah tidur, ya. Ini semua sebenarnya yang teman-teman alami, 4 tadi yang contoh aku bilang adalah bentuk dari stress response system, ya. Apa sih stress response system? Ya, kalau gambarnya sih teman-teman bisa lihat ya, lumayan bikin bikin ya rada puyeng ya kan. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Aku akan bahasnya secara sederhana. Tapi kurang lebih yang tadi teman-teman alamin itu, kalau memang ada mengalami, berarti itu bentuk respon dari stress system kita ya. Stress response system atau respon dari stress system kita, dimulai dari kita punya otak, kemudian lanjut kita dari otak itu koordinasinya ke kelenjar adrenal kita, kemudian ngalirkan dari kelenjar adrenal itu mengeluarkan hormon kunci, hormon komando seperti adrenalin, kortisol, mineralokortikoid ya kan. Itu semua yang nanti menjadi surat perintah kerja, hormon pemberi perintah untuk organ-organ seperti paru-paru ya kan, jantung, liver, ginjal, dan juga pencernaan ya. Jadi kurang lebih kasarannya seperti itu ya kan. Nah, berarti kuncinya sebenarnya yang teman-teman alami tadi contoh di awal kan, ada yang ngalamin suhu dingin, terus kemudian dikagetin, kemudian ada cemas ya kan, terus susah tidur ya kan, nggak tahu susah tidurnya mungkin karena lampu terlalu terang atau bagaimana. Itu semua persepsinya ada di otak kita ya. Aku mau kasih satu slide ya, kasih gambaran betapa aktivitas otak kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan ya, apa yang kita alami, boleh dibilang kayak gitu ya.
Nah, ini ada contoh nih gambar MRI aktivitas otak ya. Ini dengan izin dari yang sudah bisa dipublish ya. Beliau namanya Dr. C.H. Hillman ya. Nanti teman-teman bisa search. Jadi beliau men-scan secara MRI scan ya aktivitas otak itu kalau duduk tenang selama 20 menit seperti itu ya scanningnya ya scannya seperti itu. Tapi begitu yang bersangkutan ini menjalani misalnya jalan dengan waktu yang sama, nah aktivitas otaknya sudah berubah ya. Terlihat warna yang makin merah kuning itu menunjukkan peningkatan aktivitas otak. Ya, jadi ini bisa disimpulkan dari sini apapun yang diterima oleh sensor input kita, panca indera apapun itu berpengaruh pada stress system kita. Ya, dalam hal ini otak sebagai master kontrolnya. Ya, seperti tadi yang aku tadi bilang. Apa yang tadi aku contohkan di awal itu adalah bentuk dari respon stress system. Dan itu dimulai dari otak. Otak sebagai master kontrolnya. Memang ada sumbernya. Panca indera kita dingin, ya kan? Itu diterima oleh sensor kulit kita, ya kan? Tapi yang mengkomando, yang mulai merespon adalah otak kita, itu master kontrolnya. Makanya ini otak kita ini sumber segala respon dari tubuh. Nah, gampangannya nih ya, gampangannya. Berarti otak ini dapat inputan apa aja sih? Ya, gitu kan. Sederhananya begitu aja ya. Otak itu dapat inputnya apa aja. Nah, dimulai dari otak itu ada ini ya, ada sight, taste, smell. Nah, ini aku terjemahkan aja secara cepat ya. Sight itu berarti sistem penglihatan kita, taste itu berarti sistem pengecapan kita ya, perasa. Nah, smell itu sistem penciuman, mencium, membaui ya, berkaitan dengan hidung. Kemudian proprioception-nya itu sistem kesadaran internal. Jadi kita tahu posisi tubuh, posisi kaki kita lagi berjalan, posisi tangan kita lagi ngambil sesuatu ya. Itu kita sadar, itu ada sistemnya ya. Ada yang kontrolnya, ada sistem sarafnya. Kemudian vestibular itu sistem keseimbangan ya. Biasanya ini terkait sama proprioception-nya. Jadi kalau kita tahu kita posisinya tangan kita di mana supaya kita tetap seimbang, ya kurang lebih gitu. Tactile itu sistem peraba atau perasa. Ya, pada saat kita meraba sesuatu, merasakan sesuatu, nah, tadi yang dingin itu di sini, ya. Kemudian hearing, ya, sistem pendengaran, ya. Jadi semua ini memberi input kepada otak kita, ya. Teman-teman mesti sadari ini. Inilah sensor atau input yang dibaca oleh otak, yang diterima oleh otak kita sebagai master control nanti ke dalamnya. Berarti tadi contohnya dingin, ayo kita coba. Atau misalnya melihat sesuatu ya menakutkan misalnya ya kan. Berarti kita mulai masuk ke alur kerja nih ya. Penerima inderanya adalah mata. Kita melihat sesuatu yang menakutkan. Atau misalnya tadi dingin kita coba. Berarti kulit kita menerima input data. Berarti ini suhunya dingin atau mata menerima inputan, ini ada sesuatu yang menakutkan. Itu masuk ke dalam otak diolah, informasi itu diolah. Ya, dalam hitungan yang mungkin tidak sampai setengah detik, mungkin mili detik atau mungkin mikro detik. Aku sih belum sampai mencari tahu itu ada yang pernah meneliti enggak. Tapi teman-teman sadar enggak begitu cepatnya respon yang diberikan dari otak tadi ke misalnya kalau dingin berarti lebih sering pipis, berarti ngarahnya ke kandung kemih ya, ke ginjal dan kandung kemih. Kemudian kalau melihat sesuatu yang menakutkan, heart rate tegang ya kan. Kemudian mungkin ada yang cemas, takut sampai keluar keringat dingin. Coba itu betapa cepatnya proses informasi, pemrosesan kecepatan proses informasinya dan integrasinya, koordinasi ke
organ-organ yang menjadi sistem dari masing-masing itu tadi, ya. Bayangin coba. Dan tidak cuma satu loh, bukan cuma, oh ini kedinginan ke ginjal, enggak. Itu koordinasinya banyak, ya. Makanya otak dan sumsum tulang belakang itu pusat untuk proses informasi, ya. Sumsum tulang belakang itu membantu, ya. Nah, ini aku kasih gambarnya, ya. Nah, jadi kalau kita bicara informasi di tubuh, berarti kan ini tidak jauh-jauh dari sistem saraf, karena saraf itu yang menyampaikan informasi tadi, ya. Ada periferal, berarti jaringan saraf pinggir tepi, yaitu ya sensor-sensornya ini, dan juga motornya, hasil dari responnya nanti dimunculkan dalam bentuk eferen, ya. Jadi kalau sensor itu aferen, kalau hasilnya itu eferen. Jadi ini nggak usah terlalu dihafalin, tapi kalau teman-teman nanti sering dengar kata eferen dan eferen sama aferen, masih agak susah ini, tapi nggak apa-apa. Maafkan saya, tapi nggak apa-apa. Jadi sensor menerima input, diproses oleh pusat sistem saraf kita, sistem saraf pusat kita, central nervous system kita, ya, itu nggak cuma otak, tapi juga ke sumsum tulang belakang. Kenapa kok bisa begini? Yuk kita lihat di central nervous system, sistem saraf pusat kita, ya. Kita fokus di sini, ya. Ini sebenarnya terbagi ada dua. Kalau di tubuh kita itu ada dua, yaitu satu nih. Nah, parasimpatetik sama simpatetik. Coba teman-teman bisa lihat ya. Moga-moga bisa kelihatan jelas, ya. Kalau simpatetik ini aku ambil yang di atas tuh, itu mata tuh, ya, pupil mata. Parasimpatetik itu ngontrol untuk mengecil, pupilnya mengecil, ya. Jadi pada saat dia melihat yang santai, ya kan, pada saat otak ini ya, dia ini maksudnya otak ya, melihat sesuatu yang santai, ya, relax, ya kan. Nah, makanya matanya mengecil, sama kayak aku nih lagi santai nih, lagi jelasin kok santai, tapi ya memang itulah aku, ya. Jadi lagi santai gini, mata mengecil, kemudian kalau lagi tegang, itu bisa membesar tuh, pupilnya bisa membesar, dan masih banyak lagi, ya. Ada air liur, ada heartbeat, ya, detak jantung, kemudian jalur pernafasan, ya kan, kemudian sistem pencernaan, ya kan, produksi dari cairan empedu, ya kan, kemudian aktivitas dari pencernaan di usus, ya kan, kemudian kandung kemih juga, ya. Jadi semua ini terkontrol di sistem saraf pusat atau central nervous system, dan ini otomatis, autonomous nervous system. Kadang-kadang istilahnya begitu, sistem saraf otonomus. Teman-teman nggak usah musingin, oh iya ya, kapan aku waktunya ngatur jantungku detaknya lebih santai, mataku kapan waktunya lebih harus tegang, harus fokus. Nggak usah. Itu secara otomatis sistem saraf pusat kita, ANS, Autonomous Nervous System kita, yang akan mengatur secara otomatis. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita maintain cuma satu. Membalancing. Balance-nya, keseimbangannya antara parasimpatetik dan simpatetik. Ingat ya, para dan simpatetiknya. Atau aku singkat parasimpatetik, parasim, dan simnya. Itu yang teman-teman mesti maintain keseimbangannya. Aku kasih satu ilustrasi lagi. Ini gambaran perbedaan sinyal neuron, ya, sinyal neuron di otak yang sedang rileks, santai, atau balance lah ya, bukan aku nggak bilang santai itu tujuannya, tapi balance, ya, kita bicara balance. Jadi pada saat otak itu lagi balance, teman-teman bisa lihat tuh, bisa lihat
proses informasinya itu jauh lebih terkoordinir, ya, jauh lebih bagus, terkontrol, tidak amburadul, tidak kacau balau seperti kalau terlalu dominan di satu porsi dari sistem sarafnya. Contoh dalam kondisi stres itu, kita ngomong langsung pikiran deh, stres pikiran, ya kontrol pemikiran kita, kontrol kita untuk ngatur itu emosi kita, perasaan kita itu jauh lebih lemah. Tapi kalau kita itu balance, ya kita lebih mudah kontrol emosi kita, ya kan? Tindakan kita juga lebih gampang kita kendalikan, bukan yang membabi buta atau kadang-kadang bahasa kasarnya kalap gitu ya. Ini satu ilustrasi yang cukup menarik ya. Jadi prefrontal cortex ini berkaitan dengan sensory input ya. Jadi bagian dari otak kita yang menerima inputan informasi dari seluruh panca indera kita ya. Dari sini baru otak itu akan memproses, oh ini dilarikan kemana dan segala macam ya. Yuk kita lihat perbedaan di beberapa organ yang bisa kita lihat antara yang balance sama yang kondisinya cukup stres ya. Pertama di mata. Ya, nah itu teman-teman bisa lihat tuh. Kalau yang simpatetik itu dia bisa melebar tuh pupilnya ya, bola matanya. Kalau yang parasimpatetik itu bagiannya dia mengecil. Jadi kalau teman-teman bisa ini paling mudah ini kalau mata. Jadi kalau tegang terus biasanya pupilnya itu cenderung dominan, lebar terus yang ngelihat terus. Tapi kalau santai dia kalau dia balance ya ndak besar terus, tapi bisa kecil ya, bisa mengecil kemudian membesar. Nah, bisa bayangin dalam satu hari, nah ini kita bisa ukur nih, kalau misalnya dalam satu hari dominan membesar terus, nah jangan-jangan kita sudah overstress ya, jangan-jangan kita sudah terlalu dominan simpatetiknya. Kemudian, nah ini di heart rate ya, ini terlihat banget ini ya, terlihat bahwa otak kita lewat autonomic nervous system ya kan, ada dua sinyal stres sama sinyal rest atau relax ya, direpresentasikan dengan simpatetik kalau stres itu, kemudian parasimpatetik adalah restnya atau relaxnya. Nah terlihat di sini simpatetik itu terkait dengan survival, kalau parasimpatetik growth and repair. Terlihat di situ tuh di gambar ya. Kalau long term, kalau dominan simpatetik, ujung-ujungnya adalah stres yang kronis dan munculnya kembali penyakit. Ini di heart rate. HRV itu heart rate variability. Ya, jadi kalau heart rate-nya variability-nya makin gila-gilaan, wah itu kayak roller coaster. Jadi kalau grafiknya bisa dilihat itu kayak roller coaster, naik turun enggak stabil ya. Kalau yang seimbang long termnya, nah itu bisa increase resilient, jadi ketahanannya meningkat dan juga performanya meningkat. Apalagi pencernaan. Nah, ini yang sering dialami juga nih. Teman-teman bisa lihat tuh sebelah kiri ya, pada saat kondisinya stabil mentalnya dan juga antara stres simpatetik dan parasimpatetiknya seimbang, balance, terlihat tuh semua mikrobiotanya fungsional, kemudian integrasi dari jalur pencernaannya itu bagus ya kan, inflamasinya terkontrol ya kan, kemudian jalur pencernaannya juga efisien ya kan, tidak mengalami susah BAB dan segala. BAB bisa ya? Iya. Coba, belum tentu penyebab BAB itu semata-mata kurang serat. Bisa jadi overstress. Ya, bisa jadi. Ya. Mas, kadang-kadang mikrobiota perlu ndak dijaga supaya pencernaannya bagus. Itu salah satu yang bisa dipertimbangkan, tapi belum tentu menjadi akar. Bisa menjadi satu faktor, tapi belum tentu jadi akar utamanya. Ya. Terlihat di sini pada saat
eh, sistem saraf kita itu balance antara simpatetik dan parasimpatetik, mikrobiota yang ada pun terkontrol. Tapi pada saat kita mengalami chronic stress, apalagi sampai anxiety dan depresi, mikrobiotanya juga disfungsional. Walaupun kita sebanyak apapun memasukkan apapun sumber probiotik segala macam, which is itu nanti ada di videoku yang lain ya, teman-teman bisa cek di videoku yang lain. Itu akan terlihat bahwa mikrobiota itu tidak hanya ditentukan dari probiotik. Ada satu faktornya juga. Cek nanti videoku ya. Oke, jadi kita bisa lihat sekarang, kita mulai lihat sign of stress. Tanda-tanda apa stres itu? Ya, kita bisa lihat. Pertama secara fisik. Ya, secara fisik teman-teman bisa lihat. Ini ada beberapa, ini aku terjemahkan palpitation ya kan. Kalau teman-teman ini tanda-tanda kalau sudah mengalami dominan stres ya. Jadi palpitation itu heart rate-nya meningkat, kemudian lump in throat itu benjolan di tenggorokan. Jadi kalau bukan tiroid, bukan gondok, tapi kalau loh kok tahu-tahu ada benjolan ya muncul. Nah, jangan-jangan itu ada overstress. Ini bukan aku yang ngomong, aku menerjemahkan ya. Ini sign of stress, nanti teman-teman bisa cari di Google ya. Low energy, ya energinya biasanya kemarin-kemarin fit, sudah ketosis, kok sekarang jadi rendah, kok jadi drop. Nah, jangan-jangan sign of stress. Insomnia, sulit tidur, yang tadi contoh di awal. Unexplained pains, sakit yang harusnya ndak muncul, tapi kok ini muncul dan ndak tahu arahnya kemana, penyebabnya apa. Cek. Bukan cek akarnya, bukan cek ini apa sih lokasi di mana, kadang-kadang bisa bikin pusing. Tapi jangan-jangan overstress. Ya. Mulut kering, dry mouth, difficulty in swallowing, kesulitan menelan, nervousness dan shivering. Nervousness dan shivering itu gugup dan gemetaran. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ngalamin gugup dan gemetaran, coba cek, jangan-jangan sudah overstress. Next, selain physical, emosional, ya. Emosional. Ya, kita bisa lihat nih, apa aja emosional contohnya. Agitation itu gampang gelisah, jengkel, marah, ya. Irritability, ya, mudah tersinggung. Depresi, loneliness, kesepian, merasa sepi terus. Low self esteem, ini perasaan rendah diri, ya, rendah diri. Mood swing, ya. Mood swing itu mudah berubah mood, ya, suka berubah moodnya. Difficulty to relax, sulit untuk relax, tegang terus, ya kan. Next, behavioral, tindakan, ya, secara tindakan. Ini teman-teman bisa lihat nih. Tapi ingat ya, jangan nanti jadi parno, ya kan. Ini sign, ya kan. Bisa jadi sebelum sampai kronis. Jadi ada dua hal ya. Akut sama kronis. Kalau akut itu sesuatu yang masih wajar, tapi wajib diwaspadai. Jangan sampai jadi kronis. Nah, itu loh. Jadi stres itu bukan tidak boleh dihindari total. Stres itu penting. Simpatetik itu bagian dari autonomous nervous system. Tapi kalau kita jadi parno, malah jadi salah. Ya, yang tidak boleh dari stres itu atau simpatetiknya itu nggak boleh berkepanjangan, nggak boleh terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Itu yang nggak boleh. Ya. Lanjut behavioral, ya, constant anxiety, kecemasan yang terus-menerus, racing thoughts, pikiran yang terus kayak nggak mau santai, bawaannya ini mesti gimana, ngejar, ya kan. Forgetfulness, ya kan, suka lupa, ya kan, biasanya inget, kok ini tahu-tahu suka lupa, jangan-jangan stres. Suka lupa di hal-hal yang remeh-remeh biasanya. Tapi kalau sesuatu yang ingat, ya ingat banget gitu. Tapi ini kadang-kadang suka lupa hal-hal yang kecil. Nah, jangan-jangan sign of stress. Disorganization, ya. Jadi biasanya rapi, ini jadi kacau balau deh. Taruh barang di mana, ini terus ada di mana, ya kan. Inability to focus, tidak mampu, susah untuk fokus, ya. Poor judgment.
penilaian yang kadang-kadang agak kok dinilainya begitu, harusnya kan enggak. Nah, ini poor judgment ya. Increase pessimism, ya, pesimis yang makin meningkat. Selain behavioral, ya, terakhir psychological, ya. Tanda-tanda stres di sisi psikologik ada fidgeting and pacing, ya. Fidgeting and pacing itu gelisah. Fidgeting itu gelisah, pacing itu mondar-mandir, gelisah yang jadinya mondar-mandir. Nah, ini mirip-mirip dengan nggak sabaran tadi, racing thoughts ya, maunya buru-buru. Procrastination itu suka menunda, ya. Substance abuse berarti ketergantungan akan satu zat tertentu supaya nggak ngalamin stresnya, ya. Nail biting, suka gigit kuku, ya, tidak semua, tapi ini juga salah satu sign. Increase isolation, suka menutup diri, ya, suka minder, tertutup lah pokoknya. Relationship issue, ya, mengalami masalah, kendala di hubungan, dan avoiding responsibility, tanggung jawab, menghindari tanggung jawab, dan selera makan yang kadang-kadang nggak seimbang, kadang ini, pokoknya ya mirip-mirip mood swing lah, ya, unbalanced appetite. Ya, itu beberapa contoh sign of stress. Sekali lagi, jangan parno, ya kan, juga jangan ini, tapi fokusnya adalah bagaimana teman-teman bisa memastikan stres yang sedang dialami itu tidak menjadi kronis, ya. Ini semua yang aku bilang, ini kondisinya kalau sudah kronis, ya. Kalau sudah terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, teman-teman sering ngalamin ini, cek, jangan-jangan Anda sudah dominan simpatetiknya, terlalu dominan, ya. Jadi teman-teman selalu ingat ini rumusnya, ya. Lihat dulu kausnya, akarnya apa, kaus penyebabnya, ya. Karena ingat, kaus ini yang nanti akan diproses di otak, sentral proses kita, pusat pengolahan informasi otak kita. Nah, yang kadang-kadang hanya kita berhenti adalah di konsekuensinya, ya, gejalanya. Kadang-kadang kita hanya berhenti di gejala aja yang muncul, konsekuensinya. Oh, sudah ngalamin ini, mesti di ini. Tapi jarang sampai mengidentifikasi kausnya. Kausnya hanya seputar di meredam konsekuensinya aja. Contoh. Ya, ini aku kasih gambar problem di ginjal, ya. Problem di ginjal, ya. Ini coba lihat, kita coba bedah ya, kira-kira. Ini pathway patologi, ya, atau bahasa medisnya patofisiologi, ya. Ini teman-teman bisa lihat mulai dari ginjalnya dulu mengalami sesuatu. Ginjal entah itu dari virus, dari bakteri, atau apapun. Atau juga bisa ingat, karena ginjal ini ada di bawah koordinasi otak, bisa jadi itu karena sering terforsir kerjanya, akhirnya dia menjadi kausnya, ya. Coba lihat. Nih, ini kausnya ini, ya. Kausnya itu di sini. Yang aku kotakin warna kuning, ya, kuning agak kegelapan, ya, kuning gelap. Kemudian sentral prosesnya, nah ini di otak, ya, ini sentral prosesnya di otak. Nah, kemudian konsekuensinya, nah ini yang aku kotakin ungu, ya. Kita sering hanya berkutat di sini, ya. Jantungnya mengalami aritmia, kemudian pembuluh darah mengalami kekakuan, stiffness, sering hipertensi dan segala macam, ya kan. Kemudian ginjal, karena ini problem di ginjal, kemudian ginjal kasih input ke otak, ginjal juga ngasih laporan loh, hasil kalau dia misalnya mengalami stres, dia juga ngasih laporan ke otak, tapi otaknya juga memproses, ya kamu mesti begini dan segala macam. Itu loh maksudku, ya. Jadi jangan sampai kita hanya terjebak di beresin konsekuensinya semata, beresin di gejalanya semata. Memang itu perlu, tapi jangan lupa lihat kausnya. Jangan hanya berhenti di situ, lihat ke kausnya, ya.
jangan lupa. Kembali lagi ke sign of stress. Kalau walaupun belum bergejala, ingat loh, kalau sudah kronis itu pasti sudah ada gejala. Kalau belum bergejala, ya biasanya sih nggak terlalu disadari. Kadang-kadang jadi lupa, ya kan? Kadang-kadang malah merasa, oh memang seperti ini, ya kan? Ingat, ingat. Kalau sudah susah tidur, kalau sudah mengalami denyut jantung sering meningkat, heart rate-nya sering meningkat, kalau sudah sering pipis, tidak terkontrol, bukan karena suhu dingin, ya kan, oh lagi ini tahu-tahu ya pipis, terus malam tidur kebangun suka pipis, jangan-jangan sign of stress, ya, sign of dominant, stress sistemnya dominan. Aku kasih ilustrasi sedikit kartun ya. Pada saat nervous system kita ya simpatetiknya itu, nah ini kayak komandan dalam hal ini nakoda kapal ya, mulai memerintahkan, ini otak kita nih memerintahkan tuh jantung mulai mompa ya kan, tekanan darah ya kan, masukkan api ya kan, persiapkan itu kelenjar adrenal ya kan, jadi kayak mau ngomando begitu, ayo keluar. Kemudian yang dilakukan di bawah, diterjemahkannya, kalau ini sudah muncul perintah kayak gini, wah, pencernaan ya, perut ya, jangan ada yang di perut ini, pencernaan ini, mikir mau masukin makanan ya, mikir mau masukin makanan ketika ini lagi ada macan nih ya kan, lagi ada macan mau datang memangsa, ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi ini udah otomatis, nggak usah disuruh. Teman-teman kalau lagi takut atau lagi high intensity training juga nggak kepikiran mau makan kali. Nah, begitu sudah selesai, baru tuh lewat otak juga, ya, lewat mata, ya kan, ngasih tahu ke ini, hello, ya kan. Saya lewat sensor mata, ya kan, sensor mata, saya melihat tidak ada yang menakutkan lagi, ya, tidak ada lagi yang mengancam, itu sudah tidak ada lagi. Nah, baru tenang lagi, santai lagi, ya. Nah, di sini santai itu sistem juga yang jalan, tapi parasimpatetik, ya. Parasimpatetiknya yang jalan. Jadi, kesimpulan. Simple ya. Kita mau relax, mau stres terus, dua sistem yang tergabung dalam sistem saraf pusat kita, ya kan. Tugas kita memastikan balance enggak. Ya, seimbang enggak. Ya. Kalau teman-teman nanti di lain waktu aku mau coba buat video yang lebih sederhana lagi tentang bagaimana sih bisa memantau stres itu, karena bisa aja stresnya itu kecil loh, ya kan, kecil, bocor halus sih ibaratnya. Dominannya nggak terlalu sih, selisihnya paling kalau secara angka relaxnya 100, tapi stresnya itu 110 gitu kan misalnya. Ini nggak tahu satuannya apa, tapi aku bayanginnya kayak gitu sederhana ya. Jadi teman-teman mesti ingat ya, kita mau stres atau mau relax atau mau balance, pilihan ada di teman-teman ya. Itu pilihan di teman-teman. Hari ini kita sampai di sini bahasanya tentang stres di KFLS. Moga-moga bisa melengkapi bahasan videoku sebelumnya yang tentang hidup kuat menanggung stres. Itu bisa dibaca lagi ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan ya. Dan nantikan terus topik bahasan yang jauh lebih awam lagi tentang ilmu-ilmu di balik seputar KFLS. Stay tune dan sampai jumpa.